Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya lah, atas limpahan rahmatnya lah, sehingga saya dapat membuat video ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu selanjutnya, adapun tujuan saya duduk di sini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu dengan dosen pengampu saya Ibu Ulfa Husna SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Fasya Putra Al-Ghani dengan nomor induk mahasiswa 101250005. A few moments later. Baik, langsung saja kita masuki ke soal yang pertama, yakni apa pengaruh Islam terhadap kebudayaan Melayu. Kalau kita berbicara tentang pengaruh Islam terhadap kebudayaan Melayu, teman-teman, pasti tentulah kita tahu bahwasannya Melayu itu sangat melekat terhadap ajaran-ajaran Islam, gitu ya. Sangat melekat. Dan ini dibuktikan dari pepatah-pepatah yang membuktikan. Di antaranya ada pepatah yang mengatakan masuk Melayu berarti masuk Islam. Nah, ini bukti kuat bahwasanya Islam sangat berpengaruh terhadap budaya Melayu. Lalu ada lagi pepatah yang mengatakan Melayu sudah pasti Islam, Islam belum tentu Melayu. Nah, ini membuktikan bahwasanya ajaran Islam itu sangat berpengaruh terhadap kebudayaan Melayu. Nah, maka apa saja pengaruhnya terhadap kebudayaan Melayu? Yang pertama, pengaruh Islam terhadap kebudayaan Melayu di bidang bahasa dan tulisan. Bisa kita lihat bahwasannya bahasa Melayu itu banyak sekali yang identik dengan bahasa-bahasa Arab, yang mana orang Arab itu mayoritas Islam dan sangat melekat terhadap Islam. Apa contohnya? Adil, dunia, akhirat, lalu tauhid, akhlak, iman. Nah, ini semua adalah bahasa-bahasa serapan daripada bahasa Arab. Lalu kesultanan. Nah, kita lihat lagi dari bahasa kesultanan sebelum Islam masuk, tentu kita kenal dengan bahasa yang namanya kerajaan. Tapi setelah Islam masuk berubah menjadi kesultanan. Nah, ini bukti kuat lagi bahwasannya pengaruh Islam sangat kuat terhadap kebudayaan Melayu. Itu dari bidang bahasa. Kita lihat lagi dari bidang tulisan. Nah, kita mengenal Melayu itu dengan tulisan aksara Jawi, atau aksara Arab Melayu. Nah, aksara Arab Melayu ini menggunakan bahasa Arab, ya, bahasa huruf hijaiyah. Cuman mungkin berbeda di sebagian katanya, seperti huruf C ya, dalam bahasa Melayu itu huruf jim tapi titiknya 3. Nah, itu tapi hurufnya menggunakan bahasa Arab, yang mana dan pada zaman-zaman kesultanan dulu para sultan-sultan itu mengirim surat menggunakan bahasa aksara Jawi ini. Nah, ini membuktikan bahwasanya pengaruh Islam itu sangat kuat terhadap budaya Melayu. Itu di bidang bahasa dan tulisan. Dari bidang bahasa dan tulisan saja sudah cukup sebenarnya untuk membuktikan. Lalu pengaruh-pengaruh Islam lagi terhadap kebudayaan Melayu ada pada bidang adat dan sosial. Sebelum Islam masuk, adat-adat orang-orang Melayu itu banyak ya, seperti tari dalam pernikahan, lalu menggunakan tepung, banyak gitu ada adatnya, kurang hafal. Cuman intinya daripada adat-adat itu ketika Islam masuk itu dirubah semuanya, yang mana pernikahan menjadi akad, tidak tradisi, tapi tidak hanya sekedar menggunakan adat-adat tapi menggunakan akad. Lalu adat-adat seperti penyembahan roh, sesajen dan sebagainya itu dirubah ketika Islam masuk, diganti. Seperti sesajen berubah menjadi sedekah, lalu perkumpulan penyembahan roh diubah menjadi tahlilan, zikir dan sebagainya. Itu bukti lagi bahwasannya pengaruh Islam sangat kuat terhadap kebudayaan Melayu, itu di bidang
adat dan sosial. Lalu sebenarnya masih banyak lagi teman-teman sekalian pengaruh Islam terhadap kebudayaan Melayu. Kita lihat lagi contohnya seperti di bidang seni. Sebelum Islam masuk di kawasan Melayu banyak sekali seni-seni seperti seni patung, seni-seni membuat patung ya, dan membuat tulisan-tulisan seperti yang identik dengan animisme, lalu magician, lalu gambar-gambar makhluk hidup. Tapi setelah Islam masuk itu semua dirubah menjadi seni kaligrafi, gitu ya, seni-seni pembuatan tulisan Arab dan sebagainya. Nah ini pengaruh kuat bahwasannya Islam sangat berpengaruh terhadap kebudayaan Melayu itu di bidang seni. Si banyak lagi teman-teman sekalian sebenarnya. Nah itulah tadi pengaruh-pengaruh Islam terhadap kebudayaan Melayu. Baik, mungkin itu soal yang pertama. Soal yang kedua yakni berikan contoh yang dibawa Islam, dampak yang dibawa Islam terhadap alam Melayu di bidang arsitektur. Baik, jadi teman-teman sekalian, kan di soal dikatakan bahwasannya dengan masuknya Islam di kawasan Melayu menjadi tanda berakhirnya zaman lama dan berawalnya zaman baru. Dan ini juga berpengaruh terhadap alam-alam Melayu, tempat arsitektur Melayu. Sebelum Islam masuk teman-teman sekalian, tempat peribadatan itu digunakan untuk menyembah roh dan sebagainya. Nah ketika Islam masuk itu menjadi berubah menjadi masjid, surau, langgar. Nah ini bukti daripada dampak atau contoh daripada dampak perubahan yang dibawa Islam terhadap kebudayaan Melayu di bidang arsitektur. Banyak sekali masjid tadi ya, lalu makam, lalu madrasah, pesantren, itu semua bukti contoh ajaran-ajaran Islam yang dibawa di kawasan Melayu. Contoh seperti masjid-masjid tua di Jawa teman-teman sekalian itu menggunakan atap bertimpang bersusun yang mencerminkan simbol Islam dan perpaduan antara simbol Islam dan kebudayaan Melayu. Nah itu juga membuktikan bahwasannya Islam mempengaruhi kebudayaan Melayu di bidang arsitektur. Lalu sebelum tempat ibadah itu dirubah menjadi masjid, menjadi langgar, menjadi surau, itu kan tempat peribadahan untuk roh-roh. Dan di situ terdapat patung-patung teman-teman sekalian. Nah, ketika Islam masuk itu dirubah menjadi kaligrafi Islam, kaligrafi Arab. Nah, jadi kalau teman-teman melihat masjid-masjid zaman dahulu ya, itu masih banyak kaligrafi di dalam masjidnya. Nah, ini juga bukti bahwasannya pengaruh yang dibawa Islam terhadap kebudayaan Melayu. Nah, jadi itu teman-teman sekalian contoh, kalau mengatakan contoh, itu tadi beberapa contoh daripada pengaruh yang dibawa Islam terhadap alam Melayu di bidang arsitektur. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Tapi bohong. Baik, soal yang ketiga yakni jelaskan maksud daripada adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu syarak, gitu kan? Syarak itu bahasa Melayu yang diambil daripada bahasa Arab yakni syariat. Syariat itu adalah ajaran-ajaran Islam dan syarak itu bersendi kitabullah. Kitabullah itu adalah kitab yang langsung daripada Allah yakni Al-Quran. Nah maka arti dari adat bersendi syarak, sendi di sini maksudnya berpedoman atau berpijak gitu ya. Maka adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah artinya adalah adat-adat Melayu itu berpijak atau berpedoman kepada syariat atau ajaran-ajaran Islam. Dan ajaran-ajaran Islam itu sendiri, syariat-syariat Islam itu sendiri berpedoman atau berpijak kepada kitabullah. Ini menunjukkan bahwasannya adat-adat Melayu itu tidak berdiri sendiri, tidak membuat adat jadi gitu ya, tapi adatnya berdasarkan kepada syariat-syariat Islam. Kita beri contoh seperti adat pernikahan. Nah sampai sekarang itu kita masih menggunakan adat-adat misalnya Betawi ya, adu pantun gitu, adu pantun
sambutan antar keluarga begitu kan, datang ke tempat pengantin, lalu silat dan sebagainya. Nah, adat-adat seperti ini itu tidak dihilangkan oleh Islam, tapi adat-adat seperti ini berpedoman kepada syariat-syariat Islam. Apakah ini melanggar etika atau tidak? Kalau misalnya tidak, maka sampai sekarang pun tetap digunakan. Nah, maka adat-adat Melayu itu berpijak kepada syariat-syariat Islam. Nah, maka kalau adat-adat yang tidak diperlukan atau yang melenceng daripada syariat Islam itu dihilangkan, tapi adat-adat yang sekiranya masih sangat bagus, sangat baik untuk digunakan itu tetap digunakan. Nah, maka itulah tadi yang dimaksud daripada adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Nah, mungkin itu soal yang ketiga. Baik, selanjutnya kita masuki ke soal yang keempat, yakni jelaskan tentang sejarah dan dinamika masuknya Islam di kawasan Myanmar. Nah, kalau kita berbicara tentang sejarah dan dinamika masuknya Islam di kawasan Myanmar, mungkin sedikit cerita ya. Ya teman-teman sekalian, mungkin saya sedikit menceritakan tentang sejarah masuknya Islam dan dinamikanya di kawasan Myanmar. Islam pertama kali masuk di kawasan Myanmar itu pada abad ke-7. Ada juga yang mengatakan abad ke-8. Nah, lewat jalur perdagangan, sama seperti yang lain, sama seperti di kawasan Indonesia, Malaysia dan sebagainya, itu rata-rata di jalur perdagangan. Nah, begitupun Islam masuk di kawasan Myanmar, terutama di pesisir Arakan. Nah, Islam masuk lewat atau dengan jalur perdagangan. Nah, dari situlah awal mula masuknya Islam. Berkembang sampai abad ke-15. Puncaknya itu berdirilah kerajaan pertama di Arakan, teman-teman sekalian. Dan Raja Arakan itu menggunakan sistem pemerintahan Islam dan juga bekerja sama dengan dunia-dunia Islam seperti Benggala dan India Islam. Nah, dari sini maka timbullah komunitas Muslim yang salah satunya adalah dikenal kemudian dengan nama Rohingya. Nah, timbullah komunitas Muslim seperti Rohingya ini. Nah, maka seiring berjalannya waktu timbullah masa di mana Inggris itu mulai menjajah negara ya, yang kita kenal kan. Sebelum Amerika terkenal gitu ya, kan Inggris sudah terkenal duluan, maka menjadi bahasa internasional. Maka termasuk Myanmar juga terkenal daripada jajahan Inggris ini, dan Inggris membawa banyak budak dari India, yang rata-rata Muslim. Maka menyebarlah juga Muslim ini, dampaknya Muslim ini menjadi makin banyak di Myanmar. Tapi daripada Muslim pendatang ini datang ke Myanmar, mereka tidak akur dengan warga-warga lokal yang beragama Buddha. Nah, di sini timbul konflik sosial. Maka mulai timbul permasalahan sosial antara orang-orang Islam dan orang-orang Buddha di negara Myanmar. Maka setelah itu pada saat Myanmar merdeka pada tahun 1948, pemerintah Myanmar makin menjadi dan melakukan diskriminasi, kekerasan terhadap komunitas-komunitas Muslim, terutama Rohingya ini. Mereka dianggap sebagai imigran ilegal yang bukan asli berasal daripada Myanmar. Nah, itu jadi dinamika masuknya Islam dan dinamika Islam tadi di kawasan Myanmar, teman-teman sekalian. Mungkin itu jawaban untuk soal nomor 4. Baik, terakhir soal nomor 5, yakni sejarah. Jelaskan tentang sejarah perkembangan Islam di Jambi. Mungkin sejarah perkembangan Islam di Jambi ini tidak sebanyak di Myanmar tadi atau yang lainnya, karena tidak terlalu banyak dinamika. Jadi Islam itu berkembang di Jambi itu pertama kali diperkirakan pada abad ke-13, teman-teman sekalian. Jadi pada abad ke-13 sama seperti lain, lewat jalur perdagangan,
terutama maritim gitu kan, laut dari arah Selat Malaka. Dan pedagang-pedagang yang masuk pun banyak, mulai dari Gujarat, India, Persia, Arab dan sebagainya. Nah, dan perdagangan Islam di kawasan Jambi ini itu juga menjadi pusat ya perdagangan di Sumatera. Jambi ini menjadi gerbang daripada perdagangan-perdagangan di Sumatera, terutama antara pedagang asing dan pedagang lokal. Nah, maka dari situlah berkembang Islam di kawasan Jambi ini. Nah, jadi mungkin tidak terlalu banyak dinamika ya. Jadi intinya Islam itu berkembang di kawasan Jambi itu pada abad ke-13 sama melalui jalur perdagangan, dan Jambi ini menjadi gerbang daripada perdagangan itu di kawasan perdagangan itu sendiri di kawasan Sumatera. Dan ya berjalan lancar seperti biasa. Lalu juga ada yang menetapkan di Jambi dan mengajarkan lewat jalur dakwah dan sebagainya, sama seperti perkembangan di kawasan Melayu lainnya. Mungkin lebih damai saja gitu ya. Jadi tidak banyak dinamika. Mungkin itu saja dari soal-soal tadi ya, kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.